Pipi udah pulang, Pi. Ya, siang. Siang, Rizky. Dad? Ya. Hai Mel. Ini maksudnya apa ya, Dad? Kok Didi pulang sama Rizky sih? Saya datang ke sini, saya mau melanjutkan soal pertunangan kita. Saya sudah panggil orang IO ke sini dan sebentar lagi mereka datang untuk membicarain semuanya. Maksud kamu apa ya, Ki? Aku nggak mau tunangan sama kamu. Dad, Didi bisa jelasin nggak? Ini maksudnya apa? Mel, tenang dulu sayang. Karena aku gagal mencari tahu siapa orang yang jadi backupnya Rizky, mau gak mau aku harus ikutin kemauan Rizky. Dad, please bisa nggak Didi jelasin ke aku ngomong sesuatu gitu? Ini maksudnya apa, Dad? Aku nggak mau tunangan sama Rizky. Pi, Mel, lebih baik kita bicara dulu di dalam ya. Pi, maaf ya Ki, ditinggal sebentar. Iya Tante. Didi kenapa nggak belain aku depan Rizky? Just Didi tahu kalau misalnya aku nggak sayang sama Rizky, aku nggak mau nikah sama dia, Dad. Didi mau lihat anak Didi nikah sama orang yang nggak dia sayang. Dad, jawab aku. Didi rela nggak ngeliat aku bahagia. Didi bilang Didi bisa ngehandle semuanya, tapi apa, Dad? Rizky malah kesini. Malah dia mau manggil IO. Mel, kamu tenang dulu, Mel. Pipi baik-baik aja. Jadi minta maaf ya Mel. Jadi belum bisa mendapatkan siapa yang jadi backupnya Rizky. Aku nggak mau nikah sama Rizky, Dad. Didi masih sayang nggak sih sama aku? Kalau Didi masih sayang sama aku, harusnya Didi cari cara untuk melawan Rizky. Ya, selamat siang Pak. Kita tunggu mereka dulu sebentar ya. Boleh Pak. Ini Om, orang IO-nya sudah datang. Rizky, jangan harap saya akan tunduk sama kamu. Om Raymond gak ada pilihan lain. Mau kamu kuasai seluruh perusahaan saya nggak peduli. Saya tidak bisa mengorbankan kebahagiaan Mel. Sebelum kesabaran saya, kalian semua keluar dari sini. Keluar! Om Raymond sudah salah mengambil keputusan. Karena Om Raymond sudah menentang saya, Om Raymond siap-siap keluar dari perusahaan. Saya nggak peduli. Kebahagiaan Mel, keluarga saya ada prioritas saya. Saya sayang sama mereka. Tugas saya melindungi mereka. Keluar kalian semua. Dengan segala hormat. Silakan. Oke, fine. Kita lihat saja nanti, On.
Dedi nyesal sayang. Seharusnya dari dulu Dedi melindungi kamu dari Rizky. It's okay kok, Dad. Thank you ya. Makasih ya, Ji. Kamu udah mau nganterin aku pulang sebentar. Ngapain sih kamu bilang makasih segala kayak mau orang lain, tau gak? Menurut aku yang nganterin kamu pulang itu udah bagian dari tugas aku. Toh kita juga kan pengen makan siang bareng, jadi kenapa nggak mampir aku pikir. Iya sih, bener juga. Sebenarnya aku malas banget sih balik ke kantor lagi. Kenapa? Malas ketemu Boski. Sekarang dia tuh bikin suasana kantor jadi nggak asik, tau nggak? Kayak terlalu obses sama Mel sampai-sampai bikin semuanya jadi runyam aja menurut aku. Aduh. Kenapa ya? Kalau kita ngalamin hal yang sama ya? Sejujurnya Baby Kriwil, aku juga lagi malas banget datang ke kantor. Tapi gini loh, maksud aku malasnya aku tuh beda. Malasnya aku karena aku bingung di sana harus ngapain. Aku gabut banget gak ada kerjaan. Faktor sekarang Atta yang lagi megang vendor-vendor dan itu kan intens banget. Aku nggak bisa ganggu karena itu bukan ranah aku. Jadi ya untuk saat ini aku nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan. Sabar. Kan namanya juga perusahaan baru. Ya awal-awal tuh pasti kayak gini belum ada kerjaan. Tapi nanti kamu pasti sibuk banget. Ntar lupa deh sama aku. Enggak loh. Kalau masalah yang sibuk banyak kerjaan aku aminin. Tapi kalau yang lupa sama kamu enggak lah. Kan kantor sama kamu sama-sama prioritas aku. Ya, masuk ya. Apa itu? Itu apa sih? Ini surat soal Bapak. Bapak kamu? Aku boleh lihat? It's fine. Loh, kamu nggak jadi ambil flash disk? Baby Kriwil! Tadi di kantor Atta juga kelihatan aneh sih, dia kayak gelisah gitu, kayak lagi ada masalah. Tapi setelah aku pikir-pikir, itu masalah kerjaan kok. Jadi setelah itu semua beres ya, dia udah nggak apa-apa. Berarti Citra itu sedih bukan karena Atta ya? Emangnya Citra nggak lanjut cerita ke kamu sayang? Dia kenapa sampai kayak gitu? Setelah aku tenangin, tadinya dia mau cerita. Tapi tiba-tiba mamanya telepon, jadi nggak jadi cerita deh. Ya udah kita doain aja semoga mereka nggak apa-apa ya. Terus kamu sekarang mau ngapain nih? Tumben banget ngajakin aku ke taman kayak gini. Karena aku kangen aja jalan-jalan di sini sama kamu. Ya udah duduk ya. Mau beli gulali dulu nggak? Kamu mau? Mau. Iya, Neng. Mau beli gulali ya? Boleh. Mau yang mana, rasa apa? Kamu mau yang mana? Rasa apa? Bebas sayangan, kamu yang mau. Mas, boleh aku Ya. bikin sendiri nggak? Oh, boleh dong. Sayang jangan, emangnya kamu bisa? Bisa dong. Alah, ntar mesinnya meledak loh. Enggak lah. Gimana? Ini kan Mas. Sayang, kamu yakin kamu bisa? Sayang, udah sini biar aku bantuin ya kamu. Enggak. Ya kamu ngapain sayang gitu? Aduh. Nih, udah jadi. Dadah! Tapi sorry ya, bentuknya jelek. Sayang, lagian siapa bilang sih ini jelek? Tapi nggak apa-apa sayang. Meskipun bentuknya agak-agak abstrak dan kurang sempurna, tapi bagi aku, gulali ini spesial banget karena calon istri aku yang buatin buat aku. Dan meskipun bentuknya kurang sempurna, tapi yang penting cinta aku buat kamu itu sempurna. Ya udah kita makan yuk. Yuk. Kan tadi kamu udah bikinin gulali ini buat aku. Sekarang biar aku yang suapin kamu ya. Nah. Kamu? Gimana kalau kita berdua? Oke.
sayang. Sayang, kok mau digigit sih tangan aku? Oh, jangan, sayang. Tunggu. Ibu nelpon, aku angkat dulu ya. Angkat dong, sayang. Halo, Bu. Ibu kenapa nangis? Kalau Ibu mau cerita sama aku, kita ketemuan aja ya, Bu. Tapi karena aku nggak bisa ke rumah, gimana kalau kita ketemuan di Jewel Resto aja? Ya udah, aku kesana sama Pangeran ya. Ibu tenangin diri Ibu ya. Sayang, ibu kenapa? Ibu belum cerita sama aku sih, tapi Ibu nangis. Terus karena aku nggak bisa ketemu sama Ibu di rumah, jadi aku ngajakin Ibu ketemuan di Jewel Resto. Kamu mau nggak nganterin aku? Atau nggak aku naik taksi aja nggak apa-apa juga sih? Sayangnya jangan. Kamu kenapa sih? Kamu tahu kan kamu nggak harus nanya sama aku. Pasti aku anterin kamu lah. Gimana pun juga Ibu Nawa kan udah kayak ibu kandung aku. Pasti aku anterin ya. Ya udah, sorry ya kalau kita jadi kepotong buat pergi. Sayang udah nggak perlu minta maaf.